Hai moms, ketemu lagi di Amel Kitchen. Hari ini aku mau buat roti yang lagi viral, Korean garlic cheese bread ya moms. Untuk lebih lengkapnya, silakan saksikan videonya, jangan di skip ya. Terus jangan lupa juga like, comment, subscribe-nya ya. Makasih. Oke moms, kita siapin bahan-bahannya dulu ya. Ada tepung terigu, protein tinggi dan sedang, gula pasir, kuning telur 2 butir, ada susu bubuk, ada ragi instan, bread involver, sama vanila bubuk ya. Garam, butter, sama margarin ini masukinnya terakhir ya moms. Oke, kita siapin. Oh iya, air putihnya secukupnya ya moms, sampai adonannya cukup. Oke, kita masukin bahan-bahannya ya. Kita masukin semua tepung-tepungannya. Resepnya aku tulis di kolom deskripsi ya moms, bisa dicek di situ ya. Ini kita buat tutorialnya langsung ya. Susu bubuknya masukin, pokoknya dimasukin semua kecuali butter, margarin, dan garam itu kita masukinnya terakhir ya. Di saat setengah kalis elastis baru kita masukin. Aduk sebentar sampai rata. Masukin kuning telurnya, kita aduk lagi sampai rata ya. Aduk sebentar, terus kita mixer deh. Masukin airnya sedikit-sedikit ya moms, jangan semuanya, tergantung dari tepungnya ya, kan beda-beda. Sampai dia kelihatan agak ngegumpel-gumpel gitu ya, jangan terlalu encer, nanti adonannya terlalu lembut, susah nguleninnya. Tuh, sedikit-sedikit ya. Oke, kita mixer sampai setengah kalis. Kita tunggu dulu ya. Kalau kurang kita masukin airnya ya, pakai filling ya moms, jangan terlalu banyak airnya. Oke, ini udah setengah kalis kayak gini ya moms. Setengah kalis kita matiin dulu mixernya. Oke, kita angkat dulu sebentar, terus kita masukin yang mentega, butter, sama garamnya ya, margarin maksudnya. Itu aku pakai Blue Band ya. Butter, garam dimasukin semua. Masukin semua. Terus kita mixer lagi sampai kalis elastis ya. Ini perkiraan waktunya disesuaikan sama mixer di rumah masing-masing ya moms. Kalau aku ini sekitar 10-15 menitan. Disesuaikan dengan mixer yang ada di rumah ya. Oke, kita tunggu sampai kalis ya moms. Oke, ini udah kalis tuh. Kalau udah kalis tuh bentuknya begitu ya moms. Kalau direntangin dia nggak mudah robek, itu artinya dia udah kalis tuh gitu ya. Ini kita istirahatin dulu adonannya sekitar 10 menit sampai 20 menitan. Istirahatin di dalam ini juga nggak apa-apa, mau dipindahin ke wadah lain juga nggak apa-apa.
Ini aku di dalam wadah ini aja deh, nggak apa-apa kok, bisa juga. Tutup pakai loyang ya moms, tutup pakai lap juga boleh, pakai plastik wrap juga boleh. Kalau aku pakai loyang, yang penting ketutup. Oke, kita diamin 20 menit ya, biar dia istirahat dulu adonannya. Oke, ini udah 20 menit ya moms. Saatnya kita rounding. Tuh, begitu ya. Kita pindahin dulu ke wadah lain ya, ke loyang yang udah dioles margarin ya moms, biar dia nggak lengket. Tangan kita juga dioles ya. Tangannya bersih loh moms, dicuci dulu ya. Tuh, kita rounding. Kalau adonnya udah kalis, ngerondingnya enak. Tuh, gampang kan? Dia mudah dibentuknya kalau udah kalis. Kita taruh di loyang yang udah dioles margarin ya. Oke, saatnya kita timbang-timbang. Siapin dulu timbangannya. Aku pakai wadah begini ya. Kita potong-potong adonannya. Untuk besarnya sesuai selera ya moms. Ini aku buat garlicnya yang 30 gram, garlic mini ya. Kalau mau buat yang lebih besar bisa 50 sampai 60 gram ya. Ini aku yang kecil, yang 30 gram aja. Karena aku jualnya yang 30 gram yang garlic mini. Ini untuk jualan bisa loh moms. Ini lembut banget, enak deh, dijamin. Tuh, dibuletin ya, kayak gitu ya moms. Dibuletin sampai mulus ya. Usahain permukaannya mulus, bagus gitu ya. Terus bawahnya kita kunci gitu ya, dijepit-jepit gitu. Tuh, cantik kan? Kita taruh di loyang yang udah dioles margarin juga ya. Kita timbang lagi. Oke, aku contohin lagi satu ya. Nih 30 gram, kita rounding lagi. Sesuai selera ya moms, ngerondingnya. Kalau aku sih PW-nya sih begini ya. Kalau pakai tangan tuh kayaknya aku nggak maksimal. Kalau untuk aku, terserah moms ya, kalau udah ini disesuaiin aja. Tuh ya, kayak gitu ya. Taruh lagi di loyang, lakuin sampai habis. Tuh ya. Tuh, dibulet-buletin sampai habis adonannya. Ini jadinya banyak loh kalau buat yang 30 gram. Banyak loh moms, untuk ide jualan ini oke banget deh. Tuh ya. Tuh, kayak gitu gampang kok. Kalau adonannya udah kalis pasti mulus, atasnya mulus, gampang untuk dibuletinnya. Tuh ya, kayak gitu ya. Tuh. Oke, ini kita diamin dulu ya moms. Diaminnya enggak, ini sih ya sesuai sama suhu di rumah masing-masing ya. Kalau aku diaminnya di dalam oven. Ovennya kondisi mati, tapi lampunya dihidupin jadi dia hangat di dalam oven. Kira-kira 1 jaman gitu deh. Jadi dia mengembang 2 kali lipat. Tuh, mati ya ovennya ya moms, jangan hidup, lampunya aja yang dihidupin ya, waktu timernya aja. Ini ovennya mati ya. Oke, kita diamin dulu ya. Nah, ini udah 1 jam. Tuh ya, kayak gitu tuh moms, udah mengembang 2 kali lipat. Tuh, udah gede ya. Ini sisanya mau buat bomboloni, aku buat bomboloni. Ini adonannya serbaguna ya, bisa buat donat, bisa buat roti manis. Tuh ya. Tuh, kita simpan dulu. Oke, ovennya dipanasin dulu ya moms. Kalau aku pakai suhu 225 derajat. Api bawah dulu 10 menit, api atas 10 menit ya. Ini api bawah dulu. Oke, kita panasin dulu ovennya ya, terus kita baru masukin. Ini udah panas oven aku.
Saatnya aku panggang. Sebelum dipanggang dioles sama susu dulu ya Moms, susu cair biar merata dia coklatnya. Tada, udah mateng tuh. Ini sesuai selera ya, untuk atas coklatnya aku kayak gini. Ini karena cahaya juga, sebenarnya udah coklat sih ini. Tuh, kita langsung lagi panas-panas gini, langsung dioles butter ya Moms. Aku sih sukanya dioles butter karena hasilnya lebih harum. Tuh, mengkilat harum, enak juga rasanya. Ya pakai margarin juga nggak apa-apa sih ya, yang ada di rumah aja. Ini aku pakai butter karena lebih enak aja sih menurut aku ya, lebih harum. Tapi kalau untuk dijual wangi banget. Tuh, kita oles ya semuanya. Sisa adonannya tadi boleh dipanggang lagi ya Moms, seperti ini, didinginin dulu ya. Baru di topping pakai keju, pakai cream cheese-nya. Oke, ini udah dingin, udah dibelah-belah ya Moms. Nih belahnya begini ya Moms, tuh. Pakai pisaunya sih kalau bisa yang tajam ya, pelan-pelan, jangan kuat-kuat, nanti dia melenyot, apa tuh bahasanya ya, pokoknya nggak cantik. Pelan-pelan ya pegangnya tuh, seperti itu ya. Tuh, kita masukin krim kejunya. Ini aku beli kejunya yang udah jadi ya Moms, di toko bahan kue ada banyak jualannya, keju filling yang udah ready, udah siap pakai maksudnya. Kalau mau buat juga boleh, sesuai selera ya. Kalau aku beli yang udah jadi karena lebih praktis menurut aku ya. Terus rasanya juga lebih enak daripada kita harus buat pakai keju-keju itu menurut aku ya, sesuai selera ya Moms. Tuh begitu ya masukinnya. Terus kita siapin bahan olesannya ya. Ini ada kuning telur, butter, bawang putih, aku pakai yang bubuk. Nah, kita aduk-aduk, susu kental manisnya sedikit ya, setengah sendok. Kita aduk-aduk, kita oles di atasnya sampai dengan merata. Ini aku kasih parsley-nya, aku pakai yang kemasan kering terakhir ya Moms, biar irit, karena kalau dicelup itu menurut aku boros ya. Lebih enak begini nih, hasilnya juga lebih cantik, mengkilat. Tuh ya, kita oles semuanya sampai dengan habis ya Moms. Tuh ya, lakuin sampai habis, kita oles sampai rata ya, di pinggir-pinggir, di bawah-bawahnya juga ya. Tuh, kita oles. Nah, aku pakai parsley yang kemasan seperti ini ya, kita tabur aja ya Moms. Tuh, ini nggak boros pakai begini, kalau caranya begini, ini tips ya. Oke, kita panggang sebentar ya Moms, sekitar 10 menitan, pakai api atas ya. Ovennya udah dipanasin dulu sebelumnya ya Moms. Tara, ini dah jadi. Tuh, cantik kan? Nah, begitu ya Moms. Tuh, cantik kan Moms? Ini bisa buat itu jualan loh. Oke, terus dikemas-kemas gini ya Moms. Tuh, kalau untuk jualan dikemas-kemas kayak gini ya, disusun rapi. Tuh, bagus kan? Jadi deh. Oke, gampang kan semua buatnya. Ini bisa jadi ide jualan loh. Makasih udah nonton channel aku, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Makasih. Assalamualaikum.